Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sebagai hamba yang tidak pernah luput dari nikmat Allah, kita menyampaikan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kita masih dalam keadaan mendapatkan hidayahnya. Hidayah inilah kaum muslimin yang menjadi sebab perbedaan kita dengan orang kafir, yang menjadi sebab sejuknya hati kita. Bayangkan kalau orang itu pergi kesasar, bingung dia. Tetapi kalau dia pergi, dia tahu jalannya, nikmat dan menjadi tenangnya jiwa. Hidayah pun juga demikian, menjadi sejuknya hati. Walaupun banyak orang yang tidak senang dengan kita, karena tidak ada orang bisa yaitu menghalangi kehendaknya Allah. Yang kedua, kita akan bahas kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Barbahari. Kita ambil yaitu dari halaman 134, pembahasan tentang ruhnya orang yang mati syahid. Ruh kita ini punya ruh, tapi kalau sudah meninggal dunia, ruh kita itu melayang-layang. Dan ruhnya orang yang mukmin meninggal dunia akan mendapatkan nikmat dari Allah. Qala al-mu'allifu, yaitu nomor 74 di sini pembahasannya. Wa'lam anna arwahas syuhada. Ketahuilah wahai kaum muslimin bahwa ruh-ruhnya orang mati syahid. Hanya mati syahid, mati di dalam peperangan. Itu aslinya yaitu mati syahid. Dan juga bisa juga orang itu mati ketika dalam keadaan melahirkan. Dia melahir kemudian meninggal dunia, ya, yaitu duluan dia meninggal dunia daripada anaknya yang lahir, atau meninggal dunia pula anaknya. Demikian juga orang sifatnya kecelakaan dari kaum muslimin, termasuk mati syahid. Tapi puncaknya mati syahid adalah orang yang perang fisabilillah, tidak pulang ke rumah tetapi meninggal dunia. Di mana rohnya orang-orang mati syahid ini? Fi khawasili toirin, ya, di ronggahnya burung, ronggah tenggorokannya burung, khudrin yang hijau. Tasrohu, maka akan keluar roh ini, masuk dan keluar fil jannah. Ini keutamaan orang yang mati syahid, yaitu menuju jalan Allah. Termasuk juga meninggal dunia wanita ketika yaitu mau melahirkan. Dan juga masih banyak lagi ketika kecelakaan di jalan yang dia orang mukmin, yang dia tidak bersalah, maka termasuk bagian syuhada. Tapi puncaknya syuhada orang yang meninggal dunia ketika membela agama Allah. Wa ta'wi, dan burung ini atau ruh itu beristirahat ila qanatila tahtal arsi,
ke pelita-pelita di bawah ars. Pelita-pelita di bawah ars. Ini ruhnya orang yang beriman, ruhnya orang mati syahid. Wa arwahul fujjar, adapun ruhnya orang berbuat dosa besar dari kalangan orang kufar. Wal kuffari, dan ruhnya orang kafir fi bi'ri barhud, yaitu di sumur barhud. Wa hiya fi sijjin, yaitu berada di sijjin. Ini maknanya bagian daripada neraka sijjin, neraka awal atau yang lainnya. Cuma keterangan wal kuffar fi bi'ri barhud ini tidak ada alasan, dikomentari oleh Syaikh Fauzan, tidak mendapatkan dalil dari keterangan ini. Selanjutnya syarah penjelasan dari keterangan Al-Imam Barbari dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Wa'lam anna arwaha syuhada, perlu kita ketahui kaum muslimin wal muslimat, bahwa roh-rohnya orang yang mati syahid fi khawasili tayrin khudrin, di rongga yang ada burung yang hijau, tasroh yang mana burung itu berkeliaran ke sana kemari dia. Nah, keluar masuk fil jannah. Ini menunjukkan kabar gembira untuk orang yang meninggal dunia dalam keadaan mati syahid. Dan kita berharap pula kepada Allah Ta'ala semoga meninggal dunia meninggal dalam keadaan syuhada. Fa innar ruha allati biha yakhshal insanu, sesungguhnya rohnya manusia yang ada di dalam tubuhnya ketika masih hidup, wa yataharraku, dia bergerak. Jadi kalau kita itu hidup, rohnya bergerak, keluar masuk, terkadang pergi malam. Nah, ketika terutama kita tidur, kalau kita tidur itu melayang-layang roh kita. Kalau kembali berarti kita bangun, kalau tidak kembali berarti kita meninggal dunia. Wa yudriku, dan tahu sirrun min asrarillahi ta'ala, ini rahasia dari rahasia-rahasia Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala tidak memberitahukan kepada kita roh ini kecuali Allah Maha tahu. La ya'lamuha illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah, dengan dasar beberapa ayat yang akan kita dengarkan. Jadi yas'alunaka 'anir ruh, mereka orang Yahudi menanya kepada Rasulullah SAW tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, jawab wahai Nabi, bahwa ruh ini urusannya Allah, bukan urusan saya. Ini jawaban yang paling bagus. Ketika kita ditanya tidak tahu, jangan menjawab, katakan wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. La ya'lamuha illallah, tidak ada yang tahu hakikat ruh ini kecuali Allah. Cuma kita tahu ruh manusia itu masih ada ketika dia masih hidup, tapi kalau sudah mati pisah. Ketika sudah dikubur, dan itu antara jarak ketika dicabut ruh kita oleh malaikat atas perintah Allah, kemudian kita dimasukkan ke liang kubur, pengantar pergi, kita dihidupkan lagi. Ruh itu dikembalikan oleh Allah Ta'ala, didudukkan kita oleh malaikat, ditanya 3 perkara. Pertanyaan 3 perkara masalah urusan tauhid. Man rabbuka, siapa Rabbmu, mana siapa yang penciptamu. Wa man nabiyuka, dan siapa nabimu. Wa ma dinuka, dan apa agamamu. Inilah 3 perkara yang tidak boleh kita lupakan. Kalau kita di dunia selalu beribadah kepada Allah, mengikuti sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, dan tahu agama yang kita anut yaitu agama Islam kita amalkan, insyaallah Allah Ta'ala akan memudahkan kita ketika dicabutnya roh dengan lembut. Karena Allah berfirman, wan nasyitati nashta, demi roh yang mencabut rohnya, demi malaikat yang mencabut rohnya orang beriman, dicabutnya dengan lembut. Ya, berbeda rohnya orang kafir. Wan nazi'ati gharqa, maka malaikat yang Allah tugaskan untuk mencabut rohnya orang kafir,
rohnya orang munafik dicabut dengan keras, ditenggelamkan lagi, ditarik lagi, sehingga sering kita menjumpai orang berteriak menjerit ketika nazak, dikira sudah meninggal dunia, ternyata masih bersuara lagi. Bahkan sampai orang-orang yang kufur mencekik leher, yaitu saudara yang ketika meninggal dunia bahkan sampai dibakarnya oleh orang-orang Buddha atau orang Hindu. Karena apa? Berteriak dikira sudah mati, masih hidup lagi, mati hidup lagi, sehingga perlu mereka membakarnya. Tapi kita tidak boleh membakar manusia. Nah, inilah yang perlu kita fahami, yang mesti akan kita hadapi ketika Allah menyuruh malaikat mencabut nyawa ini kepada kita. Oleh karena itu kaum muslimin persiapkan mulai sekarang, mumpung masih ada waktu kita diterima oleh Allah Ta'ala tobat, untuk memperbaiki diri kita. Karena tidak ada sakit yang paling berat untuk orang hidup melainkan sakit dicabutnya ruh oleh malaikat. Selanjutnya pula, la ya'lamu haqiqataha illallah. Tidak ada yang tahu hakikatnya roh ini kecuali Allah. Dengan dasar ayat dari surat Al-Isra ayat nomor 85, wa yas'alunaka 'anir ruh. Orang Yahudi itu, wahai Nabi, menanya kepadamu. Apa jawabnya? Qulir ruhu min amrillah, min amri rabbi. Qulir ruhu min amri rabbi. Jawab. Ya, ini apabila kita ditanya oleh siapapun, tidak tahu jawabnya, Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Tidak boleh kita memaksakan harus menjawab. Kalau kita menjawab tanpa ilmu berarti melanggar ayat wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu bicara yang kamu tidak tahu ilmunya. Maka dijawab qulir ruhu, katakan wahai Nabi, ar-ruhu min amri rabbi. Ruh ini urusan Rabbku, urusannya Allah, bukan urusan saya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ini yang harus kita fahami kaum muslimin, bahwa Allah Ta'ala tidak memberi kepada kita ilmu kecuali sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Bayangkan khitab ini kepada hamba-hamba Allah yang beriman, kepada para anbiya, menunjukkan tawadhu'nya mereka. Ketika ditanya tidak tahu, tidak mau menjawab. Ini perlu juga untuk kita para umatnya anbiya, para umatnya Nabi. Ketika ditanya kita tidak tahu, tidak boleh menjawabnya. Ala annal murata birruhi huna ma yahya bihil insan. Yang dimaksud mana roh di sini yang menjadi sebab hidupnya manusia. Baik ketika dalam alam rohim, yang anak itu belum keluar dari, yaitu dari rohimnya ibu, itu sudah ditiupkan ruh ketika sudah berumur 120 hari, 4 bulan ditiupkan ruh sehingga bergerak, yaitu di rohimnya sang ibu. Wal hayawan, dan makhluk-makhluk yang hidup itu punya roh. Karena ketika ayam kita sembelih, pergi rohnya, tinggal dia mati jasadnya. Wasairu dzawatil arwah, dan semua makhluk yang punya roh, yang bernyawa, ya, binatang maupun ular atau yang lainnya, itu ada rohnya. Ketika dibunuh oleh orang, pergi rohnya. Ketika tabrakan yang lain, pergi rohnya, dan tidak mungkin akan kembali kecuali nanti sudah waktunya yaumul ba'si, ketika Allah Ta'ala membangkitkan, atau ketika manusia ketika sudah di alam kubur dikembalikan roh tersebut. Dan roh ini menjadi baiknya seseorang, bahkan juga menjadi jeleknya seseorang. Ketika arwahnya orang-orang mukmin di alam kubur diperluas oleh Allah Ta'ala sejauh pandangan matanya, walaupun toh kuburan itu mungkin yaitu sejajar dengan badan kita, tidak dilebihkan. Tapi kalau rohnya orang mukmin
maka di alam kubur diperluas oleh Allah Ta'ala sejauh pandangan mata. Tetapi rohnya orang kafir bertumpang tindih tulangnya. Ini yang harus kita fahami, dan ini semuanya berdasarkan dengan beberapa hadis yang sudah kita dengar beberapa waktu yang lalu. Li'annal hayata ala qismaini, karena hidup itu ada dua bagian yang perlu kita fahami. Annal hayata ala qismaini, sesungguhnya kehidupan ini ada dua. Pertama, hayatu harokatin, hidup yang menjadikan bergerak kita. Nah, ya seperti tanaman, kalau kita tahu itu tumbuh, nah itu hidup dia. Cuma hidupnya tanaman tidak seperti hidupnya kita. Ketika ditebang kadang-kala masih muncul, ada kala ketika ditebang mati juga. Tapi manusia ketika dia jatuh mati tidak bisa bangkit lagi roh itu kecuali nanti setelah di alam kuburnya. Hayatu harokatin, kehidupan yang bergerak seperti pohon, rumput atau yang lainnya. Wa hadhi takunu fi dawatil arwah, berarti setiap yang bergerak di alam ini yang kita saksikan itu ada rohnya. Dan roh itu menjadi bergerak, menjadi pula berbicaranya, dan menjadi pula berjalannya, dan juga punya perasaan dia, punya khawas. Yang nomor dua, wa hayatu numuwin, hidup yang mengalami pertumbuhan. Hidup mengalami pertumbuhan seperti rumput, pohon, ya banyak kita saksikan. Ini namanya hayatu numuwin. Wa hadhihi takunu fil asjari, tapi ini adanya di pohon-pohon, wan nabatati, dan juga tumbuh-tumbuhan. Pohon itu yang besar, kalau nabatat itu kecil-kecil. Wa minha, yang nomor 3 diantaranya hayatul janin, hidupnya janin, anak, fi batni ummihi, ketika berada di rahim ibunya. Ketika sudah berumur 120 hari ditiupkan oleh Allah Ta'ala, ditiupkan oleh malaikat atas perintah Allah Ta'ala. Qabla an tunfakha fihi ruh, sebelum ditiupkan ruh. Fa idza nufikhat fihi ruh, kalau sudah dihembuskan oleh malaikat atas perintah Allah Ta'ala untuk masukkan ruh kepada janin, anak kecil yang ada di rahim ibu, apa jadinya? Sarat fihi ruhul harakah, sehingga menjadi bergerak. Nah, ya katanya yaitu uminya kepada yaitu ya masih hidup anaknya, ini lihat ini, ini adikmu sedang jalan-jalan di rahim ibunya. Amma qabla dzalika fa fi ruhun numum, adapun sebelum itu tidak memakan ruh pertumbuhan. Jadi tumbuhnya suatu karena Allah Ta'ala menjadikan adanya roh di situ. Namun bagaimana secara detailnya kita tidak tahu. Ini kabar yang berdasarkan dengan ayat, berdasarkan pula dengan hadis. Jangankan kita ditanya, beliau ditanya, ya yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Katakan roh itu urusan Allah, cukup. Kita tidak boleh membahas sesuatu yang kita tidak punya ilmu. Wa qad tarabatil mutakallimun, dan sungguh menjadi bingung orang-orang ahli kalam dari kalangan Mu'tazilah, kelompok Khawarij yang lainnya, wal falasifatu, dan kelompok falasifah, fi haqiqatir ruh, hakikatnya ruh mereka tidak tahu. Wa ajazu an idrakiya, dan tidak mampu untuk mengetahuinya, karena Allah sudah mengatakan qulir ruhu min amri rabbi, bukan min amri nas, bukan min amril malaika. Ruh itu urusan Allah, hanya Allah yang maha tahu, Allah yang menciptakan, Allah yang maha tahu. Jangankan masalah yang lainnya, beliau sallallahu alaihi wasallam yang dipilih oleh Allah Ta'ala tidak diberitahu oleh Allah Ta'ala. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi.
Nah, selanjutnya kita tinggalkan masalah roh dan sudah kita fahami ya namanya roh urusan Allah. Seorang nabi pun tidak diberitahu, maka kita tidak boleh membahas masalah roh melebihi dari keterangan yang ada, agar kita tidak termasuk orang bicara tanpa ilmu. Selanjutnya qala al-muallif rahimahullah ta'ala wal iman, kita wajib mengimani bi annal mayyita, sesungguhnya mayit orang mati ketika dikubur yuq'atu fi qabri, didudukkan. Kapan didudukkan? Ketika para penimbun, ketika kita sudah diletakkan di alam lahat, kemudian ditutup dengan papan atau batu atau yang lainnya, kemudian tanah-tanah yang sisa galian itu ditutupkan di atas, ya tanah itu kita di bawah. Ketika pengantar sudah pergi, langsung dibangunkan kita oleh malaikat, didudukkan. Cuma kalau kita bongkar lagi ya wujud orang mati, karena alam kubur lain dengan alam dunia. Sebagaimana alamnya kita di rahim ibu, kita tidak tahu dan tidak ingat. Tapi kita tahu itu di alam rahim ibu karena kita menyaksikan, karena kita yaitu lahir lewat rahim ibu. Namun ketika kita ditanya, kita tidak tahu itu di dunia bagaimana di alam kubur. Dan ini yang berarti kita meyakini, karena ada orang yang tidak beriman dengan azab kubur. Bagaimana di kubur tidak ada apa-apa kok diazab? Yaitu pandangan manusia yang tidak punya ilmu. Wa tursalu fi ruh. Nah, ya, ketika kita sudah di liang kubur, ditinggal pergi pengantar kita, kita didudukkan dan dilepaskan kembali ruh yang kita ketika di dunia, dimasukkan ruh kita ke tubuh kita ketika kita di alam kubur. Wa tursalu fi ruh. Kenapa dikembalikan lagi? Untuk ditanya. Orang yang mati di dunia ketika ditanya tidak bisa berbuat apa-apa dia, karena rohnya sudah pergi. Bahkan satu saat orang tidak bisa bicara kadangkala, atau yang lain tidak bisa bergerak, karena yaitu rohnya terkadang pergi terkadang datang. Itu ketika masih hidup. Tapi ketika sudah meninggal dunia, lepas total dari jasad tersebut. Nah, ketika sudah dikirim kembali roh itu oleh malaikat Jibril atas perintah Allah, dikembalikan ke jasad kita, hatta yas'alu mungkarun wa nakirun, sehingga ditanya kita ini oleh malaikat mungkar nakir. Itu malaikat yang akan menanya di alam kubur kita. Ditanya tentang apa? Anil iman. Ditanya tentang iman, bukan ditanya tentang istri kita, bagaimana anakmu, berapa hartamu, nah, kamu memiliki berapa harta, bukan. Ini harus kita pahami. Ditanya masalah amal, ditanya masalah iman wa syara'ihi, dan ditanya masalah syariat atau agama. Yus'alu an rabbihi wa an nabihi wa matinihi. Ditanya kita siapa penciptamu. Tapi kalau kita di dunia, orang yang beriman, beramal soleh, beribadah, dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk menjawabnya, Rabbi Allah. Wa man nabiyuka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena selalu mengikuti sunnahnya. Wa ma dinuka, dini al-Islam, dinul Islam al-Hanif. Itu jawaban orang-orang mukmin. Tapi kalau orang munafik ditanya, ha la adri. Karena orang munafik itu menyembunyikan kekufurannya, menampakkan Islam untuk menipu kaum muslimin. Maka balasannya nanti ketika di alam kubur. Berapa lama mereka menipu di dunia, seukuran dengan kadar umur mereka. Tapi di akhirat sampai selamanya. Di alam kubur sampai Allah membangkitkan, yaitu bumi dihancurkan, dibangkitkan dari alam kubur, itu nama yaumul mahsyar. Belum lagi nanti ketika di alam akhiratnya. Karena itu kaum muslimin upayakan kita memperbaiki diri. Kesempatan yang baik untuk kita bertobat.
dan kesempatan yang baik untuk membebaskan hak-hak manusia. Demikian juga hak-hak kita kepada Allah. Kalau hak kita kepada Allah lebih mudah, kita bertobat, menyesali perbuatan yang lalu, tidak mengulangi lagi, menyusul dengan amal soleh, diampuni oleh Allah. Tetapi hukum hak manusia, maka Allah Ta'ala memberi hak kepada manusia masing-masing. Karena itulah yang diberatkan oleh manusia ketika yaitu bangkit nanti di alam mahsyar. Summa tus'alu ruhuhu bila alamin. Summa tusallu, kemudian dicabut ruhnya orang beriman, bukan ruhnya orang kafir. Summa tusallu, dicabutnya ruhnya orang mukmin ini, orang beriman ini, bila alamin, dengan tanpa sakit. Nah, ya. Karena itu terkadang seorang keluarga ketika melihat saudaranya meninggal yang dia kafir, menjerit, takut dia, membelalak matanya karena melihat malaikat yang mencabut ruhnya atau sedang mencabut ruhnya. Pergi lari mereka dan berwajah wujuhu yaumaidin muswaddah, berhitam. Nah, itu menakutkan ketika mau dicabutnya ruh. Bagaimana nanti kalau sudah di alam kuburnya? Inilah yang perlu kita siapkan. Mulai sekarang kita hendaknya istighfar, memperbaiki diri, mengajak keluarga kita supaya tidak tertipu dengan urusan dunia, sehingga kita ingat masalah urusan akhirat kita. Karena dunia ini kaum muslimin kita sadari kebutuhan kita dunia itu tidak banyak sekali, tetapi rakusnya manusia yang lebih. Kebutuhan akhirat ini harus kita kejar yang lebih banyak. Makanya para sahabat ketika sudah berumur 40 tahun meningkatkan amal ibadahnya, menyederhanakan urusan dunia. Dan itu kita alami sendiri. Kalau orang sudah berumur lanjut, ya, ke hasrat untuk makan enak itu berkurang. Berbeda dengan kita masih muda. Jadi kita terasa padanya kenikmatan dikurangi oleh Allah Ta'ala sedikit. Nah, nanti akan dicabut semuanya ketika manusia sudah meninggal dunia. Ini yang harus kita fahami, minimalnya untuk memperbaiki diri, mengingatkan saudara kita, keluarga kita di rumah, supaya tidak tomak masalah urusan dunia. Tetapi bertambah hari kita hendaknya bertambah meningkatkan urusan ibadah, mengurangi urusan dunia, agar kapan saja Allah Ta'ala mencabut ruh kita dalam keadaan diridhai oleh Allah. Wa ya'riful mayyitu zairah, nah, idza zarahu, maka orang mayit ini ketika ada keluarga yang berziarah, idza zarahu, tahu, dia tahu. Karena ada hadis di sini dijelaskan, wa qad warada adatu akhatisa fi anna al-mayyita ya'rifu zarahu idza zarahu wa yasta'nisu bihi biatin annahu la yasikhu minha syai'un. Ini dikatakan dikomentari oleh yaitu Syekh pensarahnya, dan adanya pula yaitu hadis yang menjelaskan bahwa orang mati ketika ada orang yang mengunjungi di yaitu kuburannya, idza zarahu, katanya dia tahu. Tetapi di sini dikatakan la yasikhu minhu syai'un, yang jelas adalah tidak tahu, karena sudah tidak ada yaitu hati, kecuali tadi satu tadi, ketika setelah dikubur, ya, kemudian pergi yaitu pengantarnya didudukkan oleh malaikat, maka mendengar yaitu tapak gerakan kaki yang mengantarkan ada. Dan itu kita pahami seperti itu, jangan ditanyakan lebih panjang, karena ini masalah urusan gaib. Nah, selanjutnya, wa yatana'amul mu'minu fil qabri, dan orang mukmin akan merasakan nikmat di kuburan ini betul. Dari mana hadisnya? Pagi diperlihatkan surganya, sore diperlihatkan pula surganya. Itu untuk orang mukmin. Tapi untuk orang kafir, pagi diperlihatkan tempat tinggalnya di neraka, sore juga demikian. Itu di antaranya itu diistirahatkan oleh Allah. Dan orang kafir ketika di alam kubur bertumpang tindih tulangnya,
Ya, orang mukmin diperluas kuburannya. Wa yu'adzabul fajiru kaifa Allah, dan orang-orang berbuat curang, orang kufur, orang munafik akan diazab oleh Allah Ta'ala sebagaimana yang Allah kehendaki. Bagaimana azabnya kita tidak tahu, karena urusan gaib, namun kita mengimani dengan adanya hadis atau ayat yang menjelaskannya. Baik, kita lanjutkan syarah penjelasan dari matan yang disampaikan oleh Al-Imam Barbahari. Wal imanu, kita wajib mengimani, tidak boleh kufur, tidak boleh ingkar, tidak boleh ragu-ragu. Bi annal mayyita yuq'atu fi qabrihi, bahwa orang mati ini kalau sudah dikubur akan didudukkan di kuburannya, yang mendudukkan malaikat atas perintah Allah. Cuma kalau kita bongkar karena itu alam kubur, ya tetap dia mati. Ya. Ketika lama kita gali, ya sudah tidak ada darahnya, tidak ada dagingnya, yang ada tulang ekor. Nah, tapi Allah mampu untuk mengembalikan yang kita lihat itu menjadi manusia sempurna, sebagaimana Allah mampu menjadikan mani menjadi manusia. Nah, kita tidak boleh heran dalam hal ini. Apa yang Allah kehendaki dengan kalimat kun, jadilah, maka jadi. Tidak ada kesulitan bagi Allah. Ini yang harus kita pahami. Jangan sampai kita terlintas menurut akal kita, yang lain tidak, tetapi menurut dalil. Selanjutnya, yajibul iman, kita wajib mengimani ya annal mayyita, bahwasanya orang mati yaka'atu jalisan fi qabrihi, akan duduk di kuburannya, walaupun kita gali dia tidur. Ya, kita kalau mengubur jenazah bukan kita dudukkan, ya, tetapi kita tidurkan, kita hadapkan ke kiblat. Itu karena syariatnya demikian. Namun ketika sudah ditinggal oleh pengantarnya, didudukkan oleh malaikat. Wa tu'atu ruhuhu ila jasadihi, dan Allah mengembalikan rohnya ini kepada jasadnya. Nah, inilah yang harus kita pahami, ini perkara urusan gaib, tapi kita tahu berdasarkan hadis, bukan berdasarkan ramalan, tidak, hadis. Wa ya'ti malakani, kalau sudah didudukkan datang dua malaikat. Ya, datang malaikat, dua malaikat, akhatuhuma mungkarun wal akharu nakirun, mungkar nakir. Nah, ketika datang dua malaikat ini, apa maksudnya? Fayas'alanihi, dua malaikat itu menanya kita. Wa hadhihi al-fitnatu fil qabri, inilah fitnah, bala yang besar di alam kubur. Kita lanjutkan. Wahiyya asyaddu ma'alal mayyit, inilah yang paling dasarnya, yang paling susahnya, yang paling kesedihan, yang paling parahnya untuk orang meninggal. Kita lanjutkan. Innaja min hadhil fitnah, ketika orang itu meninggal dunia, ditanya oleh malaikat mungkar nakir, didudukkan dia selamat berikutnya, namanya azab kubur. Makanya ketika kita pada waktu sholat, kita diperintah oleh beliau, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, di wa min fitnatil qabri. Adzabil qabri adalah fitnatul kubur, pertanyaan kubur. Ini jangan sampai kita lupa ketika kita doa tahiyat, ya, jangan terburu-buru kita untuk salam. Kita nikmati bacaannya itu, kita resapi agar ada manfaatnya kita hidup di dunia ini, karena kita mohon kepada Allah. Nah, wahiyya asyaddu ma'alal mayyit, dan inilah yang paling beratnya untuk orang mati. Innaja min hadhil fitnah
najafi mimma ba'dahu. Kalau pertanyaan kubur ini dia selamat bisa menjawab, berarti selamat lolos untuk selanjutnya. Oleh karena itu persiapan untuk menjawab malaikat ini, persiapannya mulai kita sekarang masih hidup. Kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk istighfar, kesempatan untuk meningkatkan amal, kesempatan bagi orang hutang untuk membayar hutangnya, kesempatan pernah orang menzalimi orang harus membebaskan dia, minta maaf. Karena ini semua nanti ada hubungannya dengan alam kubur. Wa illam yanju, tetapi kalau tidak lulus, tidak berhasil ketika ditanya oleh malaikat mungkar nakir, fahuwa halikun, hancur si dia. La najata lahu, tidak mungkin dia akan selamat nanti ke alam berikutnya. Jadi kalau sudah di alam kubur tidak selamat, apalagi di alam nanti mendaki jisr, jembatan menuju ke surga, tidak selamat. Ini perlunya kita, pertama kita harus mencari keselamatan di dunia. Karena azab kubur ini sebabnya dosa manusia di dunia. Nikmatnya kubur karena sebab amal solehnya manusia di dunia. Jadi di dunia ini tempat kita beramal, kerja. Ruginya nanti di alam kubur. Beruntungnya nanti di alam kubur. Dan Allah Ta'ala memberi kita umur di dunia tidak banyak. Taruhlah kita sengsara, miskin, sakit, itu tidak seperti sakitnya Nabi Nuh selama sekian tahun, tidak. Umur kita umat ini dibatasi oleh beliau, inna umra ummati baina sittina wa sab'in. Sesungguhnya umur umatku ini rata-rata antara 60 sampai 70. Kalau ada lebih itu 1-2. Karena rata-rata. Dan itulah penjelasan beliau. Umur yang pendek ini kalau kita memperhatikan betul dan tahu bahwa kita hidup di dunia diuji oleh Allah Ta'ala, dihisab, dihitung amal yang baik dan yang buruk, ditimbang mana yang berat amalnya, itulah yang membawa kebahagiaan kita. Dan itulah para sahabat kaum muslimin, selalu sederhana dalam urusan dunia. Begitu pula para anbiya, menghabiskan waktunya untuk beramal soleh, menyederhanakan dirinya dalam urusan makan. Bayangkan beliau pernah 3 hari berturut-turut tidak makan nasi, bukan tidak mau, karena tidak ada yang dimakan, sehingga para sahabat membantu roti. Bahkan juga sampai pula bepergian tidak mendapatkan makanan, ya para sahabatnya yang membantu. Itu suri tauladan kita. Tetapi paling baiknya setiap orang yang minta kepada beliau tidak pernah ditolak. Apa yang ada itu yang dikasihkan. Karena orang membantu pada orang berarti dia beramal untuk dirinya. Man amila salihan fali nafsi. Orang beramal soleh untuk dirinya. Wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang berbuat dosa maka dia terhukum dirinya. Orang kalau prinsip demikian dia berinfak walaupun barang pindah kepada orang, tetapi hakikatnya itu milik kita di akhirat. Kita timbun, kita tabur di sisi Allah Ta'ala untuk kebaikan di akhirat kita. Karena orang meninggal dunia tidak akan dikubur dengan hartanya, tapi dikubur dengan amal. Kita lanjutkan. Yas'alanihi an salasi masailah. 2 malaikat mungkar nakir yang akan menanya kita. Soalnya tidak banyak, 3-nya. Man rabbuka, siapa Rabbmu, siapa penciptamu, siapa yang kamu ibadahi. Kalau di dunia mungkin kita bisa menjawab, tapi saat malaikat sedang datang mencabut, bingung orang. Terkadang kita menghadapi orang ya yang sedang menginterogasi kita, kita bingung. Itu orang yang menginterogasi kita. Tapi kalau kita tidak salah, tidak ada masalah. Karena Allah akan membantu hambanya beriman. Tapi kalau ada masalah, gampang orang itu untuk diketahui masalahnya. Inilah kita hendaknya menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang istiqamah di atas yang hak.
karena Allah akan mengutus malaikatnya untuk membantu hamba yang beriman. Ya, kita ini punya malaikat, diperintah oleh Allah Ta'ala untuk menjaga diri kita. Ketika ada orang mau berbuat durhaka pada kita, malaikat menghalanginya. Siapa yang bisa menolak haknya malaikat? Dan ini harus kita fahami. Jadi kita merasa kita ini ada dua malaikat yang selalu menyertai kita, mencatat amal kita, bicara kita. Dan ketika kita beramal soleh, Allah menyuruh malaikat untuk menolong kita, untuk membantu kita, padahal kita tidak tahu kalau itu malaikat bersama kita. Nah, kita lanjutkan. Fal mu'minu, adapun orang mukmin ketika di alam kubur ditanya man rabbuka, fayaqulu rabbi Allah. Rabbku yang menciptakan aku, yang memenuhi kebutuhanku, yang memberi petunjuk kepadaku adalah Allah. Karena di dunianya selalu beribadah. Lihat orang-orang yang selalu punya ilmu, beramal soleh, ketika meninggal dunia tidak kerepotan, bahkan menangis keluarganya ketika ditinggal mati oleh orang yang beriman dan berilmu, karena menunjukkan wajahnya yang berseri, berkeringat kanan kirinya, dan wajah yang mengharukan kepada keluarga yang ditinggal. Tetapi kalau orang itu berbuat maksiat, zalim, musyrik, naudzubillah minal wujuhu muswaddah, hitam, bahkan sampai pergi keluarganya karena takut membelalaknya mata ketika malaikat sedang mencabut rohnya. Nah, ini harus kita pahami. Sekarang kita yaitu belum ada masalah ini, tapi Allah Ta'ala telah mengingatkan kita akan ada hari dicabutnya roh kita. Naam, ammal munafiqu, adapun orang munafik ketika ditanya man rabbuka, yaqul ha la adri, saya tidak tahu. Summa yaqulani lahu, nanya lagi dua malaikat mungkar nakir kepada orang munafik, ma dinuka, ya, apa agamamu? Fal mu'minu yaqulu dinil Islam, orang mukmin akan menjawab, agamaku adalah agama Islam, karena belajar ilmu, diamalkan ilmu itu, diwujudkan dengan amalan, diwujudkan pula dengan amal harta, amal jiwa, amal hati, berzikir kepada Allah Ta'ala, menjawab dini al-Islam. Amal munafiku, adapun orang munafik, wal murtab, dan orang yang ragu-ragu. Orang ragu itu orang munafik, ya, yang selalu menipu, dan jumlah orang munafik itu banyak sekali di dunia. Orang munafik disebutkan di dalam ayat 13 ayat surat Al-Baqarah. Orang yang beriman hanya 5 ayat yang awal, orang kafir 2 ayat. Ini menunjukkan banyak orang munafik, karena orang munafik itu menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran, samar dia. Tapi orang kafir menampakkan kekufuran yang ada. Nah, kita melihat orang kafir lebih gampang daripada melihat orang munafik, karena orang munafik menampakkan dirinya orang muslim tapi maunya menipu. Tapi kalau orang muslim tidak mungkin, orang beriman kuat imannya tidak akan tertipu orang munafik, karena orang mukmin tahu watak-wataknya orang munafik. Fayaqulu ha la adri, orang munafik mengatakan saya tidak tahu. Kemudian dipukul malaikat sampai berteriak, semua makhluk di dunia ini dengar kecuali manusia. Itu hadis yang kita baca beberapa waktu yang lalu. Summa yaqulani lahu, kemudian 2 malaikat mungkar nakir menanya lagi, man nabiyuka, siapa nabimu? Tadi ditanya ma dinuka, sebelumnya ditanya man rabbuka, ha la adri, 2 kali tidak tahu, yang terakhir man nabiyuka. Fal mu'minu yaqulu, orang mukmin akan menjawab, Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, selamat dia. Kenapa kok bisa menjawab iya? Karena setiap hari membaca kitabnya, diamalkan perintahnya, yang sunnah diamalkan,
yang wajib diamalkan, yang haram ditinggalkan, yang makruh ditinggalkan. Bagaimana Allah Ta'ala tidak memberi petunjuk kepada mereka ketika pada saat sedang ditanya di alam kubur? Di dunia akan mengenangnya, ya, bahkan juga orang suatu saat dia mau meninggal dunia, dia bersyahadat, dia wasiat kepada keluarganya. Tetapi orang munafik tidak, dia berteriak. Ditanya, ya yang disuruh bersyahadat, lalu, oh itu harta saya, tangannya gitu, itu ada hadisnya. Kalau kita tahu seperti itu, beritahu, tahu syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Cuma orang munafik tidak gampang untuk menyampaikan syahadat, sebagaimana sulit di dunia untuk sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu mau sholat tapi merasa berat. Naudzubillah min dzalik. Yuraunan nas, kadang-kala mau sholat kalau ada temannya, kalau ada orang yang melihat dia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidak mau menyebut pada Allah kecuali sedikit. Dan inilah sifat munafik yang harus kita jauhi. Selanjutnya, ammal munafiku fayaqulu ha la adri. Ketika orang munafik ditanya siapa nabimu, dia mengatakan ha la adri. Dipukulnya oleh malaikat mungkar nakir dan menjerit. Manusia di dunia tidak dengar, makhluk yang lain mendengarnya. Fal mu'min itu orang munafik, sekarang orang mukmin. Dan kita berharap mudah-mudahan iman kita bertambah. Karena iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Liyazdatu imanan ma'a imanihim, supaya bertambah imannya orang mukmin itu dengan iman sebelumnya. Fal mu'minu yuwassa'u lahu fi qabrihi. Nah, ya. Adapun orang mukmin diperluas oleh Allah Ta'ala kuburannya. Sekalipun zahirnya mata kita melihat sama kalian itu, bahkan hanya dikasih batas sekitar yaitu 10 cm kanan kirinya, ya, atau di depannya pula. Namun ketika sudah dikubur, diperluas oleh Allah Ta'ala kuburannya. Wa yufrasu lahu minal jannah. Nah, ya, diperlihatkan yaitu dipanya di surga saat itu pula. Nah, inilah yang perlu kita fahami. Walaupun kita tidak bisa melihatnya, tapi ini kenyataan karena berdasarkan dalil, ya. Mata ini lain dengan keimanan. Wa yuftahu lahu babun ilal jannah, dan dibukakan oleh Allah Ta'ala pintu surga, ditunjukkan itu besok tempatmu. Bukankah kita senang kaum muslimin, kita ini hanya berapa tahun beriman, bersabar meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan perbuatan dosa, bersabar beramal tauhid, beramal sunnah, maka hasilnya, keuntungannya setelah kita meninggal dunia. Wa ya'tihi min rauhiha. Nah, ketika orang-orang mukmin ini dia beramal soleh di dunia, dikubur, diperluas kuburannya, diperlihatkan surga, dibukakan pintu surga, dan didatangkan harumnya surga. Ya, rauhiha itu bau parfumnya surga. Watibiha, dan juga nikmat kenikmatannya. Wa yuna'amu fi qabri, dan diberi nikmat di alam kuburnya. Nah, cuma kalau kita gali, ya wujud manusia yang sudah mati. Karena itu alam namanya alam dikubur. Ya, kita tahu alam, kita tidak pernah tahu kita di alam rahim ibu. Tapi kita tahu kalau kita sudah besar, adik-adik kita yang sedang, yaitu lahir. Tapi ketika sudah lahir, dia sudah besar, ditanya, dia tidak tahu. Itu masih di alam rahim ibu. Bagaimana di alam kubur? Inilah urusan gaib yang wajib kita yakini. Wa yuna'amu fi qabrihi, dan diberi nikmat oleh Allah Ta'ala di alam kuburnya. Pagi hari diperlihatkan surga, sore pula, ya. Berbeda dengan orang kafir, pagi hari dilihatkan neraka, sore juga pula.
sebagaimana disebutkan di dalam ayat surat Ghafir yang memberi penjelasan pada kita. An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka itu akan ditampakkan, diperlihatkan pada Fir'aun pagi dan sore. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Nanti kalau sudah hari kiamat, dibongkarnya kuburan, maka masukkan Fir'aun dan bala tentaranya ini kepada azab yang lebih besar. Azab yang yaitu masih ringan, paling ringannya azab kubur. Itu paling ringannya. Padahal di azab kubur ini bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 50 tahun, sampai datang hari kebangkitan. Belum lagi nanti azab di alam mahsyar, belum lagi nanti azab di alam akhiratnya. Inilah perlunya kita kaum muslimin berfikir masalah kematian kita. Zikrul maut, mengingat mati, insya Allah akan menyadarkan orang beriman. Nah, selanjutnya itu keadaannya orang yang mukmin. Wal kafir wal munafiku. Adapun keadaannya orang kafir dan orang munafik, yudayyaku alaihi qabru, maka dipersempit kuburannya. Orang mukmin diperluas kuburannya sejauh pandangan mata. Orang kafir, orang munafik, yudayyaku alaihi qabruhu, dipersempit kuburannya, wa yufrasu finnar, dan dikasih gelaran tikar, yaitu dipandari neraka. Nah, berapa hari sampai hari kiamat? Orang mukmin mendapatkan kenikmatan, diperlihatkan surga, berapa hari sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau kita timbang amal kita ini, beramal soleh banyak pahalanya, nikmatnya daripada kesengsaraan kita hidup di dunia. Sebenarnya orang kafir merasa merajalela, melampiaskan nafsunya, hanya berapa tahun sih dia. Melampiaskan nafsu kalau sudah lanjut usia, beda dengan ketika masih muda. Kalau sudah tua merasakan sakitnya lebih banyak. Itu kalau kita lihat orang mukmin. Bagaimana dengan orang kafir yang tidak ada hubungannya zikrullah, bertambah parah mereka. Hidup mereka hanya menanti siksaan Allah Ta'ala. Wa yufrasu minan nari, dan digelarkan dipan di neraka. Wa yuftahu lahu babun ilan nar, dibukakan pintu ke neraka. Sudah tempatnya sempit, ya. Kemudian juga dipannya untuk istirahat dia ini dari yaitu dipan neraka, dibukakan, nanti dia akan masuk ke neraka. Sedih bertambah sedih, dan itu menjerit karena disiksa di alam kubur. Makanya seandainya manusia itu tahu jeritan orang kafir, orang munafik di alam kubur, mereka tentunya akan masuk, tidak ada yang kufur karena takutnya azab Allah. Wa ya'tihi min kharriha wa sumumiha, dan Allah Ta'ala akan menghadirkan panasnya dalam kubur ini dan nanah yang keluar. Mereka akan dikasih makan nanah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, inilah bahaya orang yang mati dalam keadaan munafik atau mati dalam keadaan kufur. Oleh karena itu Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian sebanyak manusia meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam, berserah diri pada Allah. Wa hadza makna qaulihi, inilah makna firman-Nya yang perkataan Imam Barbari tadi, wa tursalu fihi ruhu. Nah, maka dikirim, dilepaskan ruh itu di dalam dilepaskan, dimasukkan lagi ruh ini ke jasadnya, hatta yas'alahu munkar. So kalau roh sudah masuk kepada orang mati, hidup orang ini, ditanya oleh malaikat mungkar wa nakir, tapi tidak ditanya orang mati. Karena mati tidak bisa bertanya, tidak bisa menjawab. Ketika dikembalikan roh itu, kemudian jasad hidup, ditanya oleh malaikat mungkar nakir anil imani wa syara'ihi, tentang keimanan dia di dunia dan tentang syariat yang diamalkan oleh orang tersebut.
Ini yang harus kita fahami supaya kita tidak sampai lupa. Urusan lupa dunia, kita lupa makan, terasa sakitnya perut. Lupa kita minum, terasa hausnya tenggorokan. Ya. Tapi lupa tentang masalah yang akan kita hadapi berbahaya. Ini yang harus kita fahami. Waqalu dengan juga berikutnya. Wa ya'riful mayyitu zaira ila idza zarahu. Dan akan tahu orang mati itu penziarah apabila orang berziarah itu mau menziarahi dia. Walidzalika tusra'u ziyaratul quburi. Oleh karena itu disyariatkan kita berziarah kubur, bukan minta pada kubur. Bukan hanya mendoakan, kita akan tahu seperti ini saya besok akan dikubur. Bahwa saya harta saya sekian banyak tidak akan dikubur dengan saya. Ya, apapun keluarga saya, istri saya, anak saya yang lain tidak akan dikubur bersama saya sendirian. Li'annal mayyita ya'nasu bizairihi. Karena orang mati itu akan tahu dengan penziarahnya. Wa hadza min umuril barzakh. Ini termasuk alam barzakh. Ya. Tapi kalau kita tidak berziarah tidak mengapa, doakan dari rumah. Karena Allah Maha tahu. Karena suatu saat kalau kita harus berziarah, susah kita. Umpamanya ada orang tua, ketika naik pesawat jatuh di laut, gimana kita mau menziarahi orang tua kita di laut? Tetapi kalau itu dikubur di mana saja kita tidak tahu, kita masih bisa berhubungan dengan Allah, memintakan ampun orang tua kita yang meninggal dunia dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Nah, wa hadhi min umuril barzah. Ini dalam urusan umur barzah, itu kuburan. Fa nakhnu la naqulu fi umuril akhirah. Maka kita tidak mengatakan untuk urusan akhirat. Wa umuril barzakh illa ma sab wa umuril barzakh illa ma sabata fi dalil. Perkara alam barzahnya apabila ada dalilnya. Li'annahu min ilmil ghaibi la ya'lamuhu illallah. Karena ini perkara ghaib yang tidak ada tahu kecuali Allah. Wala yu'khadhu min hadza. Dan bukanlah berarti dengan adanya dalil ini annal mayyita yutlabu minhu syai'un, bahwa orang mati ini akan minta sesuatu atau diminta sesuatu. Tidak boleh. Tidak boleh kita minta orang mati. Memanggil-manggil, ya orang, wahai bapakku, wahai orang yang alim, tidak boleh. Bahkan memanggil Nabi tidak boleh, karena sudah meninggal dunia. Innaka mayyitun wa hum mayyitun. Kau wahai Nabi meninggal dunia, mereka pun meninggal dunia. Tapi anjuran kita untuk mendoakan orang tua kita, keluarga kita yang mati dalam keadaan Islam, kita doakan. Tapi kalau orang itu mati dalam keadaan kufur, tidak boleh kita doakan walaupun kerabat dekat. Sebagaimana Rasulullah SAW dilarang oleh Allah Ta'ala mendoakan kedua orang tuanya yang meninggal dunia dalam keadaan tidak Islam. Li'annahu fayuqalu ma dama annahu ya'lamu man ya'ti ilahi. Selagi orang itu tahu yang datang kepadanya, falimadza la natlubu minhu khawaijina. Kenapa kita tidak mohon kepada Allah tentang kebutuhan kita? Ya, kenapa kita minta pada orang yang mati? Mengapa kita tidak mohon kepada Allah kebutuhan kita? Ya Allah, berilah petunjuk aku. Ya Allah, saya kesembuhkan saya ini, karena Allah Ta'ala penyembuh. Antas syafi, ya Allah, engkau penyembuh penyakitku, ya Allah. Naqulu hadza lam yasra'uhu Allah Ta'ala al-mayyitu. Maka ini tidak disyariatkan oleh Allah. Jadi kita tidak boleh manggil-manggil orang mati. Mendoakan orang meninggal dunia dianjurkan. Bukankah ketika ada jenazah kita sholat, itu namanya mendoakan, bukan minta. Orang meninggal dunia ini sudah putus, tidak bisa beramal, tidak bisa menambah amalnya.
bahkan juga tidak bisa istighfar, maka kita yang hidup tahu saudara kita yang meninggal dunia mukmin muslim, doakan. Ya. Kalau ada wasiatnya, dia wasiat, tunaikan wasiatnya. Dengan syarat wasiat itu tidak lebih daripada sepertiga. Kalau dia pernah ada suatu wasiat yang tertulis, ya kita perlu baca. Makanya apabila kita yaitu masih hidup, masih segar, perlu kita menulis wasiat. Suatu saat kita tidak tahu kapan meninggal dunia. Terutama wasiat hubungan dengan orang pedagang, ya, yang kita hutang kepada mereka, tapi kita tidak tahu, keluarga kita tidak tahu. Ditulis, ya. Orang hubungan dengan orang banyak ditulis. Karena urusan dagang yang rawan. Terkadang ya sudah tidak apa-apa lah, apa itu bisa dibayar ya. Ternyata orang tidak punya catatan, sehingga keluarga mungkin mengingkarinya. Apa yang dihutang oleh bapak dan ibu kita. Oleh karena itu perlu kita, yaitu ketika orang tua kita masih hidup, pesan, Abi, Umi, apa punya hutang, apa yang lainnya perlu dicatat, suruh mencatatnya sehingga kapan saja orang tua meninggal dunia, anak akan tahu hutangnya atau uang yang ada dihutang oleh orang lain, kita bisa mengetahuinya. Yang pentingnya wasiat, menulis wasiat. Nah, maka sahabatu yatlubuna minar rasul sallallahu alaihi wasallam syai'an. Kenapa para sahabat tidak pernah minta manggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal dunia? Adapun masih hidup, ya namanya masih hidup, kita bisa menanya kepada para sahabat, menanya pada beliau. Ibu kita masih hidup, ayah kita masih hidup, kita bisa orientasi dengan mereka. Bisa menanya, titip pesan apa yang wasiatkan Abi Umi kepada saya ketika Abi Umi meninggal dunia, perlu, ya. Ma'annahu hayyun fi qabrihi, padahal orang mati ini hidup di alam kuburnya, tapi tidak bisa hubungan dengan orang yang di dunia karena sudah putus. Alam kubur, alam barzah tidak sama dengan alam dunia. Sebagaimana alam di rahim ibu kita tidak sama dengan di alam dunia. Nam, ma'annahu hayyun fi qabrihi hayatan barzakhiyatan, walaupun orang itu mati di alam kuburnya, hidup di alam barzakh, laisat hiya hayatun dunyawiyah, dan itu bukanlah hidup di dunia. Wa qauluhu, berikutnya, kaum muslimin, wa yatana'amul mu'minu fi qabrihi, orang mukmin akan merasakan nikmat di kuburannya. Ini nikmat yang pertama yang dimiliki oleh orang mukmin ketika beramal saleh di dunia, merasakan nikmatnya kubur. Karena di kuburan murni nikmat, tidak ada azab bagi orang yang bertauhid. Berbeda kita di dunia, ya, punya harta kadang-kala dipinjam tidak kembali, punya harta dicuri oleh orang. Kita punya keluarga tidak semuanya dalam keadaan tenang. Kita diganggu oleh keluarga, diganggu oleh istri diganggu oleh suaminya, diganggu oleh tetangga. Ini hidup di dunia. Tapi kalau kita bersabar, selalu zikrullah, beribadah kepada Allah, kenikmatan yang akan kita peroleh di alam barzahnya, di alam nanti, di maksar, di alam pula di surganya. Nah, wa yu'adzabul fajiru kaifa sya'allah, dan orang-orang curang, orang-orang yang zalim akan dihukum oleh Allah Ta'ala sebagaimana yang Allah kehendaki. Min usulil imani, diantara pokok-pokok al-iman untuk orang mukmin, al-imanu bi adzabil qabri wa na'imihi, ya, kita wajib mengimani azab kubur dan nikmatnya. Namun mengapa ketika kita pada waktu duduk tahiyat berdoa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri? Karena azab kubur itu lebih berat daripada azab dunia. Namun juga ketika orang berlindung, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, berarti kebalikan, ya Allah, berilah aku nikmat alam kubur. Karena kebalikan azab adalah nikmat. Dan kenapa disebutnya
min adzabil qabri, karena banyak manusia yang tidak beriman dengan azab kubur. Kalau beriman dengan nikmat kubur banyak. Masa ada kuburan diazab, yang kita lihat kita gali juga tidak ada apa-apa. Nah, makanya disebut dalam hadis, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Khilafan lil Mu'tazilah, beda dengan kelompok Mu'tazilah. Apa katanya? Alladzina yunkiruna hadza, mengingkari azab kubur. Enggak ada azab kubur. Padahal ayatnya banyak. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'asyan. Neraka itu diperlihatkan oleh Firaun dan bala tentaranya pagi dan sore. Belum lagi wa yauma taqumus sa'atu, kalau sudah hari yaitu hari kiamat. Nah, ya. Adkhilu ala fir'auna asyaddal adab, masukkan keluarga Fir'aun yang kafir ini pada azab yang lebih besar daripada azab kubur. Azab yang paling ringan di dunia ini, azab paling ringan, karena manusia kalau sudah stroke mati sudah selesai. Tapi azab kubur terus dia sampai kapan? Sampai dibangkitkan hari kiamat. Belum lagi nanti di alam mahsyar, belum lagi nanti di akhiratnya. Inilah perlunya kita faham mengapa kita harus mengingat tentang azab, karena tidak ada manusia yang bisa menolak azab Allah. Yaquluna al-mayyitu fi qabrihi, orang Mu'tazilah mengatakan orang mati di alam kuburnya itu mislu ma wada'na, seperti yang kita letakkannya. Laisa indahu adzabun wala na'im, untuk kuburan tidak ada azab, tidak ada nikmat, jadi yang ada ya tanah. Jadi mereka melogikannya di alam kubur itu seperti di alam dunia. Padahal kita di alam dunia itu ada dua. Alam ketika kita melihat, alam ketika kita mimpi. Nah, ya. Ketika kita di dunia mimpi lain dengan kita berjaga. Mimpi kadang-kadang dikejar ini, dan juga dihukum oleh orang, jatuh, ya, terasa menangis, ya, dan juga kadang-kala dia ngigau, menjerit yang lainnya. Nah, ketika kita bangun nih, ternyata tadi di alam mimpi, di alam tidur, itu azab pula untuk orang-orang melakukan kejahatan. Tapi orang-orang mukmin, makanya ketika orang mukmin mau tidur, menyerahkan diri kepada Allah, baca ayat surat Yasin, yaitu surat ayat kursi, supaya kita tidak diganggu oleh sihir. Karena malam ini setan ini membisikkan orang-orang tidur. Maka bentengi diri kita sebelum tidur surat Fatihah, ayat surat, dan juga Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, baca dan usapkan semua anggota badan kita. Bismillah. Dan kita harus memahami, insyaallah selamat. Karena orang yang ingin, tukang sihir ingin menggoda manusia itu lewat malam hari, dilemparkannya, pukulnya, tentunya dengan izin Allah. Kalau tidak di sini tidak akan terjadi. Nah, selanjutnya, al-mayyitu fi qabri mislu ma wada'na laisa indahu adzabun wala na'iman. Ini penjelasan orang Mu'tazilah yang tidak tahu, yang mengandalkan akalnya yang rusak. Orang mati di kuburan itu yang kita tahu, tidak ada azab, tidak ada nikmat. Ya'tamiduna ala uqulihim wa absarihim wa tafkirihim, karena mereka hanya berdasarkan otaknya mereka di dunia, dan juga penglihatan mereka, dan juga pikiran mereka, ya, tanpa tahu dalil. Wala yu'minu bil ghaibi, bahkan juga orang Mu'tazilah tidak beriman dengan adanya urusan gaib. Inilah makanya ulama sunnah mengkafirkan mereka, karena beriman pada urusan gaib bagian daripada rukun iman. Ya, wala tuqasud dunya bil akhirah, dia itu tidaklah menyamakan dunia dengan akhirat, pokoknya akhirat dunia sama. Awil akhiratu bid dunya, tidak pula menyamakan akhirat dengan dunia. Fa alaika an tu'mina bil ghaibi, maka wajib bagi kita orang beriman yaitu untuk mengimani urusan gaib. Selanjutnya kita tambah sedikit itu, wa adzabul qabri
wa na'imul qabri sabitun. Azab kubur dan nikmat kubur itu ada dalilnya. Yaitu tadi ayatnya an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyah. Itu untuk orang kufar. Berarti kebalikannya orang mukmin, Allah memperlihatkan surganya. Bal mutawatiran fil ahadits. Bahkan hadisnya mutawatir. Mutawatir itu hadis yang seminimalnya 9 para sahabat, para tabi'in 9, tabi'in 9 itu minimal. Jadi banyak sekali, tidak mungkin untuk diingkari. Annal mayyita imma ayu adzaba fi qabri. Orang mati itu kadang-kadang diazab di kuburannya. Makanya perlu kita mendoakan orang tua kita dengan doa anak yang ketika orang tua melakukan kesalahan tidak tahu, semoga Allah Ta'ala mengampuni. Dan juga perlu kita bersedekah untuk orang tua, karena itu juga ada dalilnya, dan juga bisa juga sampai pada orang tua. Tetapi bacaan ayat kepada orang tua banyak ulama berselisih. Wa imma ayyuna'ama, dan ada kalanya mendapatkan nikmat. Inilah yang kita harapkan. Fama yunkiru adzabal qabri, barang siapa mengingkari azab kubur, wa huwa ya'lamu bin nususi, sedangkan dia tahu dalilnya, nusus itu maknanya Al-Quran dan Sunnah. Wa ya'lamu bil adillati, maka dia tahu dalilnya, fa huwa kafirun. Ya, inilah perlunya kita menuntut ilmu. Kalau kita sudah tahu ilmu lalu kita ingkari, berarti kita mengingkari suatu hal yang kita yakini, dan ini paling beratnya. Amma idza angkarahu min babit ta'wil, apabila dia mengingkari karena ada kerancuan di dalam pikirannya, awit taklid, atau dia mengikuti orang tanpa tahu dalil, awil jahil, atau karena kebodohannya, fahadha yubayyanu lahul haq, perlu kita memberitahu, karena dia tidak tahu, karena dia tidak faham, karena dia taklid kepada orang. Taklid itu mengikuti orang tanpa tahu dalil, berbeda dengan ittiba, mengikuti orang yang tahu dalilnya. Fa in asarra ba'da tabayuni ba'dal bayani hukima bi kufrihi. Kalau kita sudah terangkan dalil Al-Quran, dalil ayat, dalil hadis, dan juga sudah jelas mereka tidak bisa menolak, kemudian terus masih yaitu ngeyel, asor itu bisa juga ngeyel, setelah ada keterangan bisa kita hukum dia itu kufur. Ini sudah datang keterangan dari Allah, datang dari hadis, kamu tidak bisa menolaknya, kamu kufur, kamu menolak berarti kamu telah kufur apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan ditetapkan oleh Rasulnya. Baik, yang dapat sampaikan, barangkali ada pertanyaan silakan. Tafadhal man yas'al. Fadhal. Fadhal. Ya, terus yang mana kita harus mengajarkan nilai-nilai yang berseberangan dengan prinsip agama kita, dan itu termuat dalam mata pelajaran yang harus kita ajarkan. Iya. Sebagai contoh, di materi sejarah itu ada materi yang kita diminta untuk menjelaskan pengaruh agama Hindu-Buddha atau agama sebelum Islam, dan juga mengenal tokoh-tokoh di masa itu dan pengaruhnya terhadap negara atau pengaruhnya. Sudah.
Kita tidak boleh menjelaskan keadaannya orang kafir ya kawan. Kalau itu hanya berbentuk hanya untuk sejarah, kita jelaskan pendek, ini bahaya-bahayanya orang Buddha dulu yang tidak beragama itu boleh. Tapi kalau kita menjelaskan secara detail sehingga terkesan kepada anak begitu, bahkan juga satu saat mereka akan tertarik pula dengan cerita tersebut, tidak boleh. Nah, kita tuh wajib menjelaskan keadaan orang-orang Islam karena itu panutan kita. Ya, paling bagus sejarah. Makanya kita kalau ada sejarah-sejarah tentang sejarah kebangsaan atau yang lainnya, itu kita kalau memang itu diwajibkan, kita mencukupkan hanya sekilas saja untuk sekedar tahu, tidak boleh terlalu mendetail sehingga kita mengalahkan sejarah yang Islami. Karena sejarah Islami ini, dan itu pun kalau sejarah Islam itu, perjuangan Islam itu harus betul-betul punya dasar. Tidak boleh kita hanya berbicara tanpa tahu dalilnya, referensinya, marujiknya harus ada. Ya, karena Allah mengatakan wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu bicara yang kamu tidak punya ilmu. Ini kewajiban kita seorang guru, karena kita ini kullukum mas'ulun. Nah, kullukum mas'ulun, karena kamu itu semuanya adalah bertanggung jawab. Maka kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala, ya, ditanya oleh Allah Ta'ala tentang pertanggungjawab kita mengajar. Jadi kita bukan hanya sekedar mengajar pelajaran yang sifatnya ada kesirikannya, tidak boleh. Ya, kalau ada kita di situ, kita sebagai, makanya yang bagus pemegang pelajaran secara umum itu yang baik adalah orang-orang punya ilmu din, sehingga bisa mensensor, bisa membenahi yang salah. Ya, karena kita tidak harus mempelajari secara umum. Sejarah yang kita wajib ibadah itu sejarah Islam, karena perkembangan kaum muslimin, sehingga kita bisa mengambil faedah. Ya, karena kadang-kadang sejarah orang kafir itu ditulis dari orang yang tidak kita kenal. Tapi kalau itu ada pelajaran di kelas, kita mencukupkan beberapa hal. Kita di ma'ad, alhamdulillah, yaitu ujian dulu semuanya juga kita beritahu. Ya, kita kumpulkan para asatid. Ya, kita ini bertanggung jawab, satu kalimat yang kita keluarkan pada santri kita ini akan ditanya. Jadi kalau kalian mengajarkan ilmu umum, tidak tahu masalahnya, dan ini tanya dulu. Makanya belajar umum itu dia harus tahu agama, sehingga bisa meneliti pelajaran yang ada. Ini perlunya ada semacam training, ya, daurah, ya, beberapa kitab. Kemudian kita kalau sejarah, kita bisa mengambil para asatid yang ahli sejarah, itu supaya bisa mengoreksi. Makanya dulu banyak kitab-kitab yang ditulis di dalam ma'had itu sendiri untuk memperbaiki kitab-kitab secara umum. Ya, karena sejarahnya kadang-kadang muncul dari orang-orang yang tidak kita tahu tentang akidahnya. Jadi ini tanggung jawab kita, kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kamu itu jadi bertanggung jawab di sisi Allah Ta'ala, dan akan bertanggung jawab atas santri yang kita ajarkan. Satu santri yang baik, karena kita yang menyampaikan ilmu, kita mendapatkan pahala, dia dapat pahala. Tapi kalau 1000 santri, 1000 murid kita yang mengajarkan keliru, kita mendapatkan dosanya. Bukankah ada hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha tuna ayang kusa min ujurihim syai'. Barang siapa memberi contoh yang baik, memberi pelajaran yang baik, diikuti oleh orang tersebut, maka orang beri contoh dapat pahala, dan pahala semisal orang mengikuti. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha tuna ayang kusa min wizrihim syai'un. Siapa memberi contoh yang jelek, memberi contoh bagaimana mengajarkannya yang jelek, maka dia akan mendapatkan dosa dan akan mengikul dosa sebesar jumlah orang yang melakukan dosa karena sebab dia yang memberi contoh. Inilah perlunya kita sebagai seorang mudaris, bukan hanya menyampaikan, tapi kita tanggung jawab di hadapan Allah. Makanya perlunya ada tim dari kita ini
dari pengajar secara umum, perlunya ada kita meningkatkan tauhid mereka dan juga yaitu akhlak mereka, sehingga kita mengajar ini bukan hanya mendapatkan duit dan bukan hanya menyesatkan atau memberikan tahu pada santri, tapi bagaimana yang kita sampaikan itu bermanfaat untuk santri kita. Paling manfaatnya itu ilmu din. Paling manfaatnya ilmu din. Ilmu dunia apa kata beliau? Ya, boleh. Ya, ketika beliau memetik yaitu buah kurma, ya tidak dikawinkan. Apa katanya? Anta alamu bi umuri dunyakum. Beliau mengatakan, kamu ya para sahabat lebih tahu dalam urusan dunia daripada saya. Ada ilmu din wajib dipelajari karena urusan din itu hubungannya dengan pahala. Kalau kita tidak tahu, kita akan meleset dari yaitu pahala, kita akan dosa. Tapi kalau kita tahu, kita amalkan, mendapatkan pahala. Urusan dunia bisa kita wakilkan. Bayangkan kita tidak harus orang muslim bangun bangunan, serahkan kepada orang ahlinya, selesai. Tapi urusan din harus kita yang tahu, tidak bisa kita wakilkan. Karena Allah berfirman, man amila salihan fali nafsih. Orang beramal saleh untuk dirinya. Wa man asaa, siapa yang berbuat dosa fa alaiha, dia akan menanggung dosanya sendiri. Apalagi sampai menyesatkan orang. Inilah perlu kita, yaitu orang mukmin, ya, kita dulu kan mempelajari masalah urusan din. Karena urusan dunia bisa kita wakilkan. Mobil rusak, tidak perlu kita harus cari dulu bagaimana membaca buku. Punya duit serahkan, selesai. Daripada waktu kita banyak terkuras dengan urusan dunia dan terbengkalai urusan akhirat kita. Wallahu a'lam. Cukup. Begitulah ayolah ikhwah yang harus kita fahami. Dengan menuntut ilmu, insyaallah kita akan bertambah baik dan kesalahan-kesalahan akan berkurang. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga Allah senantiasa memberi hidayah dan taufik kepada kita dan mengampuni kesalahan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.